Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Satya dengan NIM 2105031012 dari Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Gansa. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem kelistrikan atau sistem elektronik dan sistem mekanik pada AC. Baik, lanjut ke videonya. Baik, di sini saya sudah menyediakan gambar sistem kelistrikan atau sistem elektronik dan sistem mekanik pada AC. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem elektronik atau sistem kelistrikan pada modul. Dan kemudian saya akan menjelaskan sistem mekanik atau cara kerja gas replikan atau yang sering disebut freon. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan sistem kelistrikan atau sistem elektroniknya. Nah, di sistem elektronik terdapat beberapa komponen-komponen. Di sini yang pertama ada modul. Kemudian di sini ada display. Nah, display ini berfungsi untuk melihat pengaturan yang diatur pada AC, seperti mode dan suhu. Nah, jika AC mulai beroperasi, maka display ini akan mulai menyala. Dan kemudian di sini ada sensor temperatur suhu. Nah, sensor temperatur suhu ini berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur suhu. Sensor temperatur suhu ini akan memberikan sinyal agar menghidupkan kipas jika mesin mulai memanas. Dan jika suatu ruangan sudah mencapai suhu yang telah kita tentukan, maka sensor ini akan memerintahkan modul ini untuk memutus arus listrik yang ke unit outdoor. Ini. Nah, dan kemudian di sini ada blower fan motor. Blower fan motor ini terhubung dengan 3 kabel yang berwarna merah, hitam, dan kuning. Nah, dan di sini jika di modul aslinya akan terdapat tulisan fan, N, dan cap, di mana fan adalah fase dan N adalah netral dan cap adalah kapasitor. Nah, dan fungsi dari blower fan motor ini adalah untuk mendorong udara dingin yang dihasilkan oleh evaporator ini. Dan kemudian di sini ada stepper motor. Stepper motor ini terhubung dengan 5 kabel yang berwarna merah, hitam, kuning, coklat, dan biru. Nah, stepper motor ini membutuhkan tegangan 12 dB. Dan di modul ini sudah ada tegangan 12 dB. Modul ini sudah menyuplai tegangan 12 dB, jadi tidak perlu lagi power supply untuk menghubungkan stepper motor ini. Nah, dan fungsi dari stepper motor ini sebagai penggerak yang digunakan untuk mengatur udara yang dihasilkan atau udara yang didorong oleh blower fan motor ini. Dan stepper motor ini bisa digerakkan naik turun. Kemudian di sini ada run kapasitor. Kedua kapasitor ini berfungsi untuk
membantu starting awal pada saat kompresor dan fan motor outdoor ini mulai hidup. Nah, fan motor outdoor ini berfungsi untuk membantu mendinginkan kondenser ini. Nah, di kondenser ini terdapat suhu yang sangat panas. Jadi, fan motor ini membantu untuk mendinginkan kondenser ini agar tidak terlalu panas. Dan kemudian di sini ke kompresor. Nah, kompresor ini berfungsi untuk mengkompres cairan refrigeran atau freon. Dan kompresor ini akan menekan dan menyedot cairan refrigeran. Baik, seperti itu fungsi-fungsi dari beberapa komponen-komponennya. Baik, dan sekarang lanjut ke cara kerjanya. Di sini adalah line atau fase dan di sini adalah netral. Nah, di sini dari listrik standar PLN yaitu 220 volt akan masuk ke modul ini. Kemudian tekan remote on, maka display ini akan mulai hidup dengan menunjukkan angka pada suatu suhu di ruangan. Displaynya mulai hidup, kemudian blower fan motornya juga mulai hidup, dan stepper motornya juga mulai hidup, akan bergerak naik turun, dan kemudian fan motor outdoornya hidup, dan kompresor juga hidup. Nah, di semua komponen-komponennya akan hidup. Dan modul ini sudah mengatur semua komponen-komponen agar mendapatkan tegangan yang dibutuhkan, agar semua komponen dapat bekerja dengan baik. Nah, di sini outdoor fan motor ini netralnya terhubung di sini. Di sini terdapat dua netral, di mana netral yang satunya kita hubungkan ke listrik standar PLN dan yang satunya terhubung ke fan motor outdoor. Kemudian lainnya terhubung menjadi satu dengan kompresor. Nah, jadi jika komponen-komponennya sudah semua hidup, maka AC-nya akan otomatis bekerja. Dan jika AC sudah bekerja, maka ruangannya akan terdapat suhu dingin. Nah, jika ruangan sudah dingin, maka sensor temperatur suhu ini juga akan bekerja. Jadi, fan motor outdoor ini akan otomatis mati karena perintah dari sensor temperatur suhu ini. Dan kemudian untuk mengatur kecepatan putaran dari blower fan motor ini, kita bisa tentukan melalui display ini dengan menggunakan remote-nya. Maka display ini akan mengatur atau memerintah kecepatan putaran dari blower fan motor ini, atau bisa mematikan atau menghidupkan blower fan motor ini. Baik, kurang lebih seperti ini cara kerja sistem kelistrikan dan sistem elektronik pada AC. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem mekaniknya. Dalam sistem mekanik terdapat 4 komponen, yaitu kompresor, kondenser,
expansion valve, dan evaporator. Nah, di keempat komponen-komponen ini, di mana kompresor, kondenser, dan expansion valve ini terdapat di bagian outdoor atau di luar ruangan. Dan sedangkan evaporator ini ada di bagian indoor atau di dalam ruangan. Nah, untuk cara kerja dari sistem mekaniknya yaitu dari komponen kompresor. Dari komponen kompresor akan diberikan cairan refrigeran atau freon. Nah, kompresor ini akan menekan cairan refrigeran tersebut menuju ke kondensor. Dan setelah itu dari kondensor akan menuju ke expansion valve. Nah, pada saat cairan refrigeran menuju ke kondensor, maka cairan tersebut masih dalam berbentuk cair yang bersifat panas. Nah, dan jika cairan refrigeran keluar dari expansion valve menuju ke evaporator, maka cairan refrigeran tersebut akan berubah menjadi gas yang bersifat dingin. Kenapa menjadi dingin? Karena cara kerja dari expansion valve ini yang hanya mengeluarkan cairan refrigeran sedikit-sedikit. Jadi cairan tersebut akan berubah menjadi gas yang akan menghasilkan dingin pada evaporator ini. Nah, kemudian di bagian kondenser. Kenapa di bagian kondenser ini terdapat suhu yang panas? Nah, karena cara kerja pada expansion valve ini. Expansion valve ini akan menahan tekanan pada kompresor ini. Nah, karena tekanan pada kompresor ini ditahan oleh expansion valve, jadi dalam kondensor ini cairan refrigeran masih dalam berbentuk cair. Maka dari itu di kondensor ini terdapat suhu yang panas. Nah, dan jika kondensor ini terlalu panas, maka fan motor obtur ini akan membantu mendinginkan kondensor ini agar tidak terlalu panas. Nah, di sini dari expansion valve ini mengeluarkan gas yang menuju ke evaporator. Jadi evaporator ini terdapat suhu yang dingin. Nah, kemudian blower fan motor ini akan membantu mendorong udara yang akan keluar pada evaporator. Jadi blower fan motor ini jika putarannya terlalu cepat, maka dingin pada ruangan akan terlalu cepat. Dan jika blower fan motor ini putarannya tidak terlalu cepat, maka dingin pada ruangan tidak terlalu cepat. Nah, gas yang menuju ke evaporator akan kembali lagi ke kompresor. Nah, dari kompresor ini akan dirubah lagi menjadi cairan refrigeran. Dari berbentuk cair akan kembali lagi ke kondensor dan menuju lagi ke expansion valve. Baik, hanya seperti ini cara kerja dari cairan refrigeran atau sistem mekanik pada AC. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.